Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Asis dengan NIM S1S12204 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan kembali menjelaskan tentang queue. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang stack. Nah, di sini pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang queue dan dequeue. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang stack, apa itu stack, lalu tipe data abstrak pada tag, lalu kita juga telah membahas tentang simple array pada stack, implementasinya bagaimana di Python, lalu di sini kita telah membuat contohnya, kita telah melakukan reverse data di stack, lalu kita juga telah melakukan pencocokan tanda kurung di stack, lalu mencocokkan tag-tag yang ada di HTML menggunakan stack. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas tentang queue. Nah, sebelumnya saya telah menyiapkan modul dalam bahasa Indonesia sini untuk mempermudah kita. Nah, queue atau antrian. Antrian ini adalah sepupu dekat dari tumpukan. Nah, jadi queue ini merupakan sepupu dekat dari tumpukan. Jadi dia berarti mirip-mirip juga dengan tumpukan atau stack. Nah, queue ini atau antrian ini adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip FIFO. Nah, kalau misalnya stack kemarin dia prinsipnya LIFO, last in first out. Kalau misalnya di queue ini dia first in first out. Jadi dia masuk pertama, dia yang keluar pertama. Kalau di stack kemarin dia masuk pertama tapi terakhir keluar seperti itu. Jadi yang terakhir masuk dia yang pertama keluar. Nah, kalau di sini dia FIFO prinsipnya. Nah, elemen dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus. Jadi dia yang paling lama yang dapat dihapus. Jadi dia yang misalnya dia yang pertama masuk. Nah, contoh dari queue ini ya seperti saat kita belanja di pusat perbelanjaan seperti itu. Maka kalau misalnya kita ingin melakukan pembayaran, maka kita akan mengantri terlebih dahulu. Nah, kapan sih queue ini atau antrian ini digunakan? Ketika elemen yang ingin dimasukkan itu lebih besar daripada kapasitasnya. Misalnya kapasitas kita mengantri misalnya itu kapasitasnya ada 3 orang. Nah, ada tiga. Nah, sedangkan yang ingin melakukan pembayaran di situ ada banyak, lebih dari 3. Jadi disitulah kita gunakan antrian. Nah, di sini juga disebutkan contohnya itu ketika orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke tipe data abstrak pada queue. Nah, secara formal, tipe data abstrak pada queue atau antrian ini mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan. Jadi dia akan menjaga objeknya dia tetap berurutan. Dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian. Nah, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang dari urutannya. Nah, dengan kata lain, aturan dari FIFO atau first in first out ini diterapkan pada urutan tersebut. Nah, antrian ini atau ada namanya ADT ini abstract data type. Nah, ini mendukung 2 metode dasar untuk antrian. Jadi kita menggunakan 2 metode dasar pada queue ini, yaitu NQ dan DQ. Dapat dilihat contoh penggunaannya di sini. Queue NQ, lalu dalam kurung ini merupakan elemennya di sini bisa diisi apa saja, bukan hanya Nah, di situ elemen yang ingin kita tambahkan. Nah, NQ itu berarti kita menambahkan elemen ke belakang dari antriannya. Jadi kita tambahkan elemennya. Nah, kalau di DQ ini dia berarti kita akan menghapus dan kita kembalikan elemen pertama dari antrian. Jadi kita akan hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian queue-nya. Nah,
jika elemennya itu jika antriannya itu kosong dan nilai Q-nya ini kosong, maka terjadi kesalahan. Nah, metode pengakses tambahan di sini ini merupakan metode dasar. Nah, ini ada beberapa metode tambahannya, yaitu first. Nah, first ini dia mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian, nah tanpa menghapusnya. Nah, terjadi kesalahan jika antrian kosong. Nah, first ini hampir sama dengan DQ tadi, tapi first ini hanya mengembalikan elemen pertamanya, tetapi dia tidak akan menghapus. Kalau DQ tadi dikembalikan elemen pertama dan juga dihapus. Nah, itu perbedaannya. Nah, dan juga kalau misalnya nilainya kosong, maka dia akan terjadi kesalahan. Lalu selanjutnya di sini ada isempty. Isempty dia akan mengembalikan true jika antrian Q-nya itu tidak mengandung elemen apapun. Nah, jadi dia akan true kalau misalnya tidak mengandung elemen apapun. Kalau misalnya dia mengandung elemen, maka nilainya akan false. Seperti juga pada yang kita bahas pada stack sebelumnya. Nah, ini ada juga len. Len ini mengembalikan jumlah elemen dalam antrian Q. Jadi akan dilihat misalnya di antrian Q itu ada tiga elemen, berarti dia akan mengembalikan jumlah elemennya itu 3. Kalau misalnya ada 10, ya dia akan kembalikan 10 seperti itu. Nah, dengan Python kita mengimplementasikan itu seperti ini, underscore len. Oke, jadi nanti kita akan melakukan praktek. Kita akan contohkan bagaimana kita menggunakan NQ, DQ, first, isempty, dan len itu di dalam Python. Oke, selanjutnya, nah berdasarkan konvensi kita berasumsi bahwa antrian yang baru kita buat itu kosong. Jadi saat kita baru buat antrian itu nilainya kosong. Oke, tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Jadi tidak ada batasannya mengenai kapasitasnya. Nah, elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Jadi ketika kita menambahkan elemen ke dalam queue itu, dia boleh sembarang, bisa integer, bisa float, bisa string, atau tipe data lainnya. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Di sini ada operasi return value-nya dan ini. Oke, kita bahas. Nah, di sini NQ5. Jadi di sini kita NQ berarti menambahkan. Jadi kita tambahkan 5 ke dalam antrian. Nah, di sini return value-nya tidak ada. Lalu sekarang nilai antriannya itu ada 5. Jadi isinya sudah ada 5. Nah, selanjutnya kita NQ3. Jadi kita tambahkan lagi 3. Jadi sekarang isi antriannya ada 5 dan 3. Nah, selanjutnya kita len Q. Jadi ini kita ingin melihat panjangnya. Nah, kan tadi ada 5 dan 3, berarti ada 2. Dia mengembalikan 2, lalu antriannya masih ada 2, yaitu 5 dan 3. Lalu selanjutnya DQ. DQ itu berarti kita menghapus. Nah, yang mana yang dihapus? Yang dihapus itu yang pertama masuk. Yang pertama masuk berarti dia pertama kali keluar. Jadi yang pertama masuk berarti di situ ada 5. Karena 5 yang pertama kali masuk, jadi dia akan mengembalikan nilai 5, jadi dia yang dihapus. Lalu sekarang antriannya hanya tinggal berisi 3. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada Q isempty. Isempty itu tadi yaitu apakah kosong, kalau kosong true, kalau ada isinya berarti false. Nah, di sini karena masih di dalam antrian ini masih ada nilai 3, jadi dia mengembalikan false. Lalu selanjutnya kita DQ lagi. Nah, kita DQ berarti yang kita hapus sekarang yaitu 3, dan sekarang antriannya kosong. Antrian Q-nya kosong. Nah, lalu selanjutnya kita cek apakah dia isempty. Nah, dia mengembalikan nilai true karena memang kosong. Lalu selanjutnya di sini mencoba untuk menghapus, yaitu DQ. Nah,
karena dia elemennya kosong, jadi dia akan mengembalikan kesalahan atau error karena dia antriannya kosong. Selanjutnya kita enq to, kita tambahkan lagi, kita masukkan lagi nilai 7 ke dalam antrian, jadi sekarang nilainya ada 7. Lalu kita enq 9, jadi sekarang nilainya ada 7 dan 9. Lalu kita qFirst. qFirst tadi apa? Mengembalikan nilai pertama tanpa menghapusnya. Jadi sekarang di situ kita dapat lihat di sini return value-nya dia ada 7 dan di dalam antriannya masih ada 7 dan 9. Nilainya tetap tidak terhapus. Dia mengembalikan elemen pertama. Selanjutnya kita key enq lagi, kita tambahkan 4. Jadi nilainya ada sekarang ada 7, 9 dan 4. Lalu sekarang dilihat lengthnya atau panjangnya berarti ada 3. Lalu kita deq 7, jadinya kita deq lagi, berarti elemen yang pertama, jadi dia mengembalikan nilai 7 dan dapat dilihat di antriannya sisa 9 dan 4. Nah, ini merupakan operasi, contoh-contoh operasi dan bagaimana dapat dilihat pada cube. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi Q pada array. Nah, di sini implementasi pertama. Nah, pada implementasi ini kita gunakan append untuk menambahkan elemen di akhir list. Jadi untuk diimplementasi dengan array itu kita bisa, yang pertama kita bisa menggunakan append. Nah, lalu kita bisa menggunakan pop 0 untuk menghapus elemen pertama list saat the queue. Nah, tetapi implementasi menggunakan pop ini dia tidak efisien karena membutuhkan waktu big O n. Nah, dapat dilihat di sini contohnya. Nah, dapat dilihat di gambarnya. Nah, kalau misalnya kita deq atau menghapus itu, kita gunakan pop 0. Pop 0 itu yaitu kita menghapus karena kita menghapus elemen pertama, dia itu indeksnya ke 0. Nah, lalu kalau kita ingin enq atau menambahkan, kita menggunakan append, yaitu menambahkan di list paling terakhir. Nah, langsung saja kita coba praktekkan menggunakan Python bagaimana kita menggunakan append dan pop ini. Kita buka Visual Studio Code. Oke, kita buat file baru. Nah, pertama itu kita akan buatkan kelas untuk empty-nya, jadi nanti akan digunakan. Kita buatkan kelas empty, lalu dia exception. Nilainya pas. Ini digunakan nanti untuk kalau misalnya ada kesalahan, dia akan mudah. Nah, lalu sekarang kita akan buatkan kelasnya. Misalnya kelasnya array cube. Oke, kita buatkan konstruktornya. Init, lalu nah, kita buatkan dia array. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kalau misalnya kita pertama kali membuat antrian itu dia nilainya kosong. Nah, lalu selanjutnya kita buatkan function untuk enq tadi, untuk menambah def enq lalu self. Nah,
kalau kita menambah tadi itu kita gunakan parameter namanya yaitu elemennya. Nah, lalu di sini self data. Jadi ini antriannya self data, lalu kita gunakan append. Nah, ini jadi kita akan coba gunakan append untuk menambah dan pop untuk menghapus. Jadi kita append, kita append E-nya, yaitu elemennya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buatkan function untuk deq atau menghapus. Dia tidak menggunakan parameter. Lalu di sini kalau misalnya kita deq itu pertama kita tidak bisa langsung menghapus, kita harus cek dulu. Misalnya kita cek apakah antrian itu kosong atau tidak. Kalau misalnya dia kosong, jadi dia tidak bisa menghapus, dia akan error. Nah, kalau misalnya antriannya ada berarti dihapus. Oke, jadi kita cek dulu if self data. Kalau misalnya self data itu jadi terlebih dahulu di sini kita buatkan dulu empty ketika dia kosong, is empty. Jadi kalau misalnya if kita buatkan dulu ya def is empty. Nah, lalu kita kembalikan. Nah, kalau misalnya untuk melihat apakah dia kosong atau tidak, nah kita lihat apakah panjang dari antrian itu sama dengan 0. Kan jadi di sini kita gunakan len, self data itu dia sama dengan 0. Ini untuk melihat apakah dia kosong atau tidak. Jadi kalau misalnya dia sama dengan 0, dia berarti kosong. Oke, jadi di sini kita tinggal tulis if self empty. Nah, jadi kalau misalnya selfnya empty, maka dia rise empty. Nah, ini itu tadi fungsinya kita menggunakan membuat kelas empty nih. Jadi di sini kita tinggal rise empty, kita panggil, kita gunakan. Nah, di sini lalu kita antrian kosong seperti ini. Nah, kalau misalnya dia tidak kosong, maka kembalikan self data, kita pop. Jadi di sini self data lalu kita pop 0 karena indeks pertama kan yang kita hapus. Oke, seperti ini. Nah, mungkin ini saja. Kita sebenarnya juga bisa menambahkan untuk lainnya, tapi nanti saja kita coba dulu untuk NQ dan DQ ini. Nah, cukup. Oke, sekarang kita akan coba buatkan objeknya. Nah, di sini kita coba saja gunakan Q lalu sama dengan sama dengan nama kelasnya apa? Array. Oke, seperti ini. Lalu kita coba untuk NQ, key NQ. Jadi kita tambahkan, lalu di sini misalnya kita tambahkan 5. Coba kita bilang. Oke, tidak error ya.
Oke, selanjutnya kita akan coba tambahkan. Kita NQ lagi, kita NQ 9, NQ 7. Oke. Kalau misalnya kita print Q-nya sekarang, Q, kita lihat hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat main array Q. Nah, di sini saya lupa menambahkan untuk str-nya. Nah, kita akan coba buatkan def str ini, lalu kita return join str. Nah, oke. Di sini dapat dilihat hasilnya itu 5297. Jadi kita telah berhasil menggunakan implementasi append untuk melakukan NQ atau menambahkan elemen ke dalam antrian. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba untuk DQ atau pop. DQ, lalu kita coba lagi print. Oke, kita lihat. Nah, dapat dilihat di sini sekarang antriannya itu sekarang nilainya tinggal 297. Nah, elemen pertama yaitu 5 yang pertama kali kita tambahkan, dia telah terhapus. Jadi itu kalau kita menggunakan si pop. Coba kita NQ lagi. Nah, dapat dilihat di sini. Oke. Jadi kita telah berhasil mengimplementasikan ini berbasis array ini, implementasi yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan ke implementasi yang kedua. Nah, di implementasi yang kedua ini kita di sini kita menggunakan metode yang sama untuk menambahkan elemen, yaitu append. Nah, tapi kita ganti untuk menghapusnya. Tadi kita menghapus menggunakan pop 0. Nah, sekarang kita ganti karena ketika kita menggunakan pop 0 tadi itu dia tidak efisien karena membutuhkan waktu di coin, yaitu akan mengulangi setiap elemennya. Jadi dia membutuhkan waktu yang sangat lama jika elemennya semakin banyak. Nah, jadi kita akan ganti implementasi pop 0 ini. Jadi dia menjadi ganti entry hapus dengan referensi non. Jadi seperti ini. Kita nanti akan membuatkan sebuah array, misalnya seperti panjangnya, kapasitasnya itu misalnya kapasitasnya ada 1. Nah, seperti ini. Seperti pada gambar kapasitasnya. Nah, kalau misalnya kita hapus, maka dia tidak akan menghapus tidak akan menghapus antriannya, tetapi hanya akan mengubah nilainya menjadi non, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan ini, ya waktunya before 1. Jadi coba kita langsung coba praktekkan saja di Visual Studio Code. Nah, kita lanjutkan kode kita yang tadi. Nah, di sini kita akan modifikasi sedikit. Nah, seperti tadi kita akan membuatkan kan gini.
Nah, di sini saya kata seperti tadi kita akan buat ini yaitu non antrian itu dia non, lalu kita kali 10. Jadi ini kapasitasnya ada 10. Jadi itu dia membuat sebuah antrian yang kapasitasnya itu 10 dan nilainya non. Jadi ketika di open nanti akan masuk nilainya, dan kalau di DQ maka nilainya jadi non, seperti itu. Nah, kita coba saja, lalu kita buatkan untuk size-nya. Size-nya itu kita buat dia pertama itu nilainya itu non, lalu ini frontnya itu dia non. Oke, frontnya itu yang tadi itu F-nya. Nah, frontnya itu F-nya. F itu untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini kita berada di mana. Misalnya ini kan dia telah di sini semuanya non, setelah dihapus. Nah, posisi sekarang kita ada di mana, itulah F-nya. Jadi indeks pertamanya itu yang paling depan di antrian, bukan lagi yang indeks ke 0, tapi ini. Oke. Nah, dia dimulai dengan 0. Jadi pertama itu nilainya 0. Nah, selanjutnya di NQ-nya itu kita cek dulu. Jika sel size-nya, kalau misalnya size-nya itu sama dengan panjang dari data, maka cari size. Jadi cari size jadi 2 dikali panjang dari sub data. Jadi nanti itu kita, kalau misalnya self size-nya itu sama panjangnya dengan self data, maka di resize, jadi jadinya nilainya itu 2 kali panjang dari self datanya. Nah, lalu selanjutnya self, kita buatkan duluan variabel yang namanya file, lalu self frontnya yang tadi front tambah self size tambah self size-nya, lalu panjang dari self datanya. Jadi akan dimodulus dengan panjang dari self datanya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita self data ya, file. File kan ini tadi file itu untuk F-nya tadi kan frontnya. Ini kan elemen. Tadi kita dengan elemen. Oke, ini lalu selanjutnya self size ini. Selanjutnya self size-nya itu kita tambah 1. Oke, ini kita hapus saja. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan juga di bagian NQ-nya, DQ-nya. Nah, ini
di bagian DQ-nya setelah dicek from kita tambahkan di sini. Nah, kita buatkan variabel namanya answer. Kita buatkan variabel answer, lalu self data, self from. Ini self data itu dia self from, itu dia kasih sama dengan non. Oke, lalu selanjutnya self from-nya sama dengan self from kita tambah 1. Jadi self from itu kita tambah 1. Oke, lalu kita moduluskan dengan panjang dari self datanya seperti ini. Di sini self. Oke, nah sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan buat self size-nya itu kurang 1. Nah, jadi kalau misalnya dia DQ, jadi dia size-nya dikurang sama 1. Lalu di sini kita tidak ada tone, tapi kita tidak ada turun ini, tapi kita atur passwordnya. Oke, seperti ini. Coba lihat lagi. Oke, sepertinya sudah. Coba kita coba jalankan. Kita lihat misalnya. Tadi ya error di oke, sakit. Di sini tipe. Nah, oke, sudah jalan. Di sini dapat dilihat. Nah, jadi dia kapasitasnya itu dia otomatis dapat dilihat di sini kapasitas dia jadi dia kapasitasnya itu dia 10. Nah, pas jadi kita sudah buatkan dia kapasitasnya ada 10. Nah, kita NQ, jadi kita tambahkan nilai ke dalamnya, kita tambahkan. Nah, ini yang non ini karena kita belum berikan nilai. Nah, ini karena kita telah hapus nilainya pas pertama. Jadi dia konsepnya seperti kita menghapus nilai yang ada di dalamnya. Jadi dia nilainya non, tapi kita tidak menghapus tempat dari antriannya itu. Kapasitasnya tetap 10. Oke, jadi kita telah berhasil mengimplementasikan ini, implementasi yang kedua. Jadi dia itu waktunya nanti dia akan efisien. Nah, kalau kita gunakan pop tadi dia tidak efisien. Nah, selanjutnya kan di sini dapat dilihat outputnya seperti ini. Nah, kita ingin agar outputnya itu dia nonnya, kalau misalnya dia nilainya non itu dia tidak perlu tampil, supaya dia tampilannya seperti pas pertama tadi. Oke, kita akan coba modifikasi lagi. Oke, jadi di sini kita akan modifikasi ini bagian STR-nya. Nah, ini kita komentar saja dulu. Komentar, oke. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita akan modifikasi di sini. Jadi kita return, lalu join str self data
sini self data itu self from tambah i ini, lalu kita lulus dengan panjang, kita lulus dengan panjang dari self data seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya for i, selanjutnya for i in rank, for i in rank di self size-nya, self size kita self data. Nah, jika self datanya itu self from tambah i modulus panjang self datanya, dia is not none. Oke, jadi coba sini anak, jadi kita retomnya self data yang ke i modulus dengan panjang dari self datanya, dia akan panjang dari sini. Nah, akan dicek for i in rank. Nah, in rank-nya itu dia self size. Nah, kalau misalnya self datanya self from tambah itu dimodulus dengan length-nya not none, dia tidak, none-nya tidak dia none. Jadi coba kita coba, jadi dia itu tidak akan tampil. Nah, coba kita jalankan. Oh, di sini kita tambahkan koma dan spasi. Nah, ini dapat dilihat nya 5297. Nah, kesalahan yang tadi itu dia indeks di sini ya, ada tadi yang tipe, ada yang salah tadi, kesalahan jadi dia tadi indeks rank. Jadi sekarang kita telah jalankan, saya telah memperbaiki kodenya. Oke, itu saja. Nah, di sini kita coba, ini kita coba dulu ini. Kalau kita DQ lagi, dia akan nilainya jadi 7 saja. Jadi memang nolnya itu tidak akan tampil. Oke. Nah, di sini dapat dilihat dia nilainya 7. Oke. Oke, nah di sini kita telah berhasil melakukan implementasi yang kedua. Jadi di sini dia lebih efisien daripada penggunaan yang kita menggunakan pop yang tadi. Nah, memang itu tadi adalah hasil pandanya. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita mengatasi waktunya yang tidak efisien. Nah, kalau misalnya ini implementasi dua ini memang telah mengatasi masalah waktu yang tidak efisien, tetapi akan memakan banyak memori. Misalnya, nah ini kalau misalnya ada yang kosong lalu tambah lagi, nah
dia akan memakan memori yang banyak. Kalau misalnya kita hanya mengisi elemennya hanya 3, akan banyak yang kosong. Jadi dia itu memakan memori yang banyak. Nah, untuk mengatasi hal itu, nah ini penjelasannya. Nah, ini ini kita hanya memiliki sedikit elemen, tetapi menggunakan memori yang banyak. Oke, jadi untuk mengatasi masalah itu, nah kita bisa menggunakan array secara melingkar atau di sini dikenal dengan array sirkular. Nah, jadi kita bisa menggunakan array melingkar. Nah, di sini kita membiarkan bagian depan ini bagian depan ini per akhir yang mendekati. Jadi di sini dapat dilihat pada gambarnya. Jadi misalnya dia akan melingkar. Kalau misalnya dia telah penuh di kapasitasnya, maka dia akan kembali lagi ke nol seperti itu. Jadi dia akan kembali lagi. Jadi dia berputar. Nah ini dapat dilihat rumusnya x sama dengan x tambah 1 dia dimodulus dengan n. Nah ini panjang masuk ke dalam angkian akhir. Jadi dia sampai n kurang 1 lalu kembali lagi ke 0. Jadi kita gunakan array melingkar ini untuk mengatasi masalah memori tadi. Kalau misalnya ada yang masih kosong, dia akan berulang, dia akan mengisi yang ada kosongnya. Misalnya di sini yang ini non. Anggap super di sini ini nilainya non. Jika LMM ini tidak ada, dia non. Nah, kalau misalnya kita tambah lagi elemennya, maka dia tidak akan membuat yang dia akan kembali lagi ke awal seperti itu. Jadi dia tidak akan memakan memori yang banyak. Oke, kita akan langsung implementasikan. Nah di sini sebenarnya ini ada implementasinya. Nah ini, jadi kita akan langsung praktekkan. Oke, di sini kita buatkan tadi di bawah. Kita buatkan resize. Kita buatkan ini resize lalu self lalu dia ada cup. Oke. Lalu kita buatkan variabel all sama dengan oke, kita self data seperti ini. Nah, lalu selanjutnya self data itu sama dengan non itu sama dengan ya non kali dengan setnya ini. Oke. Nah, lalu kita buatkan lagi variabel yang namanya wal. Nah, itu self data bukan self from, ya self from. Nah, oke, seperti ini. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan perulangan. Forka in range
in range cell size ini. Nah, cell data parameter yang K ini sama dengan old yang equal ini. Nah, setelah itu buatnya ini kita gunakan rumus yang tadi, yaitu itu tambah float dimodulus dengan panjang dari outnya. Nah, kita lihat ini rumusnya. Nah, F itu tambah 1 dimodulus dengan N-nya. Oke, seperti itu. Lalu kita keluar dari peluangannya cell front ini ya. Oke. Nah, mungkin cukup begitu implementasinya untuk kita resize agar kita coba jalankan. Nah, dapat dilihat di sini hasil sama. Nah, ini digunakan untuk agar dia areanya melingkar. Jadi tidak akan memakan memori yang banyak. Jadi tidak akan membuang-buang memori yang banyak. Nah, kalau misalnya ada nilainya yang non, nah dia nanti misalnya dia akan melingkar. Jadi akan diisi. Nah, setelah sampai sini maka akan kembali ke address-nya ke nol. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak akan memakan memori yang banyak. Jadi kita telah mengatasi bagaimana mengatasi kalau misalnya waktunya, lalu bagaimana mengatasi agar tidak memakan banyak memori. Oke, selanjutnya di sini implementasi kalian menggunakan Python. Nah, tadi kita telah melakukan implementasi. Nah, ini kita akan bahas kembali. Nah, kita di sini ada contohnya array Q. Nah, ini underscore data ini adalah referensi ke instance dengan kapasitas tetap. Jadi dia referensi. Nah, size ini adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini. Nah, ini jumlah elemen yang disimpan. Nah, sekarang kan ini dia nilainya 0 karena ini baru pertama kali dibuat. Lalu from ini bilangan yang mewakili indeks. Nah, indeks di elemen pertama seperti yang disebutkan tadi, yang itu F-nya. Ini, nah ini indeks pertamanya. Dan seperti kan dianggap ini nilainya 0. Non semua. Kita lanjut. Nah, tapi di kode kita di sini kita tidak menggunakan private, tidak apa-apa ya. Jadi kita juga setelah menulis kodenya tadi. Nah, di sini line-nya, nah untuk line kita belum buat tadi, kita akan coba untuk implementasikan ini. Untuk line kita buatkan line-nya. Line lalu sel kita return kita return proses. Oke, lalu di sini kita coba kan kita print saja.
coba ini kita ini plan. Oke, coba jalankan. Ini kita hapus saja. Oke, saya jalankan. Nah, di sini dapat dilihat dia 4. Jadi benar bahwa dia 4 ada 5, 2, 9 dan 7. Oke. Saya akan jalankan. Nah, kita coba ini di sini kita lihat panjangnya ini. Oke, nah dia 7, panjangnya 1. Oke. Nah, kita telah menggunakan ini len panjang ini, lalu di senti. Nah, di senti ini periksa apakah antriannya kosong. Kita juga tadi sudah membuatkan fungsinya, nah tapi kita belum lihat apakah dia kosong atau tidak. Oke. Lalu di sini ada first. First ini mengembalikan nilai tanpa menghapusnya. Dia hampir sama dengan DQ, tapi dia tidak menghapus nilainya. Nah, ini kita coba buatkan kodenya. Def first first. Nah, sama juga dengan DQ, kita harus cek dulu apakah dia kosong. Kalau kosong kita write NP kemudian kosong. Nah, setelah itu kita kembalikan self data self formnya. Jadi self data yang teks pertama. Self data self. Jadi dia akan mengembalikan self data self form. Oke. Nah, ini self data self from. Oke. Oke, kita coba lihat hasil. Kita bersihkan dulu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini yang pertama mengembalikan nilainya, dan coba kita lihat lagi setelah kita lalu kita tampilkan kembali antriannya. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, ini antrian sebelum kita lakukan first. Nah, lalu mengembalikan nilainya yaitu 5 karena antrian yang pertama. Lalu saat kita tampilkan lagi antriannya masih sama. Beda dengan kalau kita gunakan DQ tadi.
Nah, lalu fungsinya tadi ini ada NQ dan DQ untuk menambahkan elemen keantrian dan DQ untuk menghapus elemen. Kita juga telah mengimplementasikannya tadi. Oke. Ini dapat dilihat, nah ini untuk panjangnya yaitu lemnya. Nah ini untuk NQ-nya. Kalau kita ingin tambahkan elemennya, kita tambahkan elemennya. Ini untuk mengecek apakah dia empty atau tidak, apakah kosong atau tidak. Ini ada DQ untuk menghapus, jadi dia akan menghapus elemen yang pertama. Dia akan menghapus elemen yang pertama. Nah, lalu selanjutnya ada force. Ini dia untuk mengembalikan nilai pertama, tetapi tidak menghapusnya. Jadi di dalam film itu tetap sama, tidak menghapus. Nah, nilai tadi kita gunakan supaya dia kita perbaiki agar tidak memakan memori yang banyak. Lalu ini STR-nya agar tampilannya oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang double ended cube. Nah, apa itu double ended cube? Nah, double ended cube atau DQ ini double ended cube atau DQ ini biasa disebut dengan deck. Biasa disebut dengan deck itu atau antrian berujung ganda. Nah, ini adalah struktur data yang mirip dengan antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Nah, tadi kan itu kalau misalnya kita melakukan penghapusan, nah dia terhapus itu hanya pada elemen yang pertama, pada elemen yang pertama. Nah, ini kalau kita menggunakan double ended queue ini, kita bisa melakukan penghapusan di bagian depan dan juga belakang antrian. Nah, tipe data abstrak DQ ini lebih umum dibandingkan tipe stack dan tipe data. Nah, contohnya itu misalnya di sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Nah, itu kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian, jadi orang yang pertama atau di antrian pertama itu hanya untuk mengetahui bahwa meja itu tidak tersedia. Nah, biasanya itu pihak restoran memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Nah, kayak kalau misalnya kan itu dia pertama dalam antrian. Nah, dia dikeluarkan dari antrian. Nah, kalau misalnya dimasukkan lagi, nah dia akan kembali ke posisi pertama dalam antrian itu gitu. Nah, lalu mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Ya, jadi misalnya kayak kan misalnya di antrian itu kan prinsipnya FIFO first in first out. Nah, kalau dia pertama masuk dia pertama keluar. Nah, kadang itu di DQ ini kadang kalau ada orang yang datang terakhir, pelanggan yang datang terakhir, nah dia tidak sabar dan meninggalkan restoran. Nah, otomatis itu berarti dia bukan pertama masuk tapi dia keluar gitu. Nah, begitulah. Nah, tipe data abstrak pada DQ ini didefinisikan sehingga DQ mendukung metode ada adverse. Ini untuk menambah tambahkan elemen lalu di depan DQ. Nah, itu adverse. Nah, lalu ada atlas. Ini dia ditambahkan elemennya di belakang DQ-nya. Jadi dia ditambahkan di belakangnya. Kalau atlasnya. Nah, lalu selanjutnya ada di delete first. Nah, delete first ini hapus dan kembalikan elemen pertama dari DQ
jadi dihapus, kita hapus dan kembalikan elemen pertama dari DQD, jadi delete first itu. Nah, jika kosong maka akan terjadi kesalahan atau error. Nah, lalu selanjutnya ada delete last. Nah, ini untuk hapus dan kembalikan elemen terakhir dari DQD. Nah, kesalahan atau error akan terjadi jika DQ-nya kosong. Nah, itu ada beberapa tipe data dari DQ. Nah, selain itu DQ itu juga ada beberapa, ada the first, ini mengembalikan tapi dia tidak menghapus elemen pertama dari DQ. Nah, sama juga dengan tadi yang antrian. Nah, DQ. Nah, kesalahan terjadi jika DQ-nya kosong. Oke. Nah, lalu di sini ada the last. Nah, ini mengembalikan dan tapi tidak menghapus juga dia elemen terakhir. Dia mengembalikan elemen terakhir dari DQ. Nah, kesalahan juga akan terjadi jika kosong. Lalu ada is empty. Nah, ini mengembalikan true jika DQ dia tidak mengandung elemen apapun. Nah, kalau misalnya mengandung elemen, dia mengembalikan elemen plus. Oke, sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu ada len, ini juga untuk melihat jumlah elemen yang ada di DQ-nya. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan DQ dengan array melingkar atau sirkular. Oke, di sini dapat dilihat. Nah, ini kalau misalnya kita di atlas 5, maka dia tambah dia di sini 5. Nah, lalu kita add first, dia 3, dia akan ditambah di awal, jadi dia 3 gitu. Lalu add first lagi 7, jadi dia akan berada di elemen pertama 7. Dapat di sini 7, 3, 5. Nah, lalu kita the first. Nah, the first itu berarti dia mengembalikan nilai pertama tanpa menghapusnya. Jadi di sini yang pertama itu yaitu 7. Nah, di sini DQ-nya tetap 7, 3 dan 5. Lalu kita delete last. Nah, delete last di sini dapat dilihat yang terakhir itu 5. Jadi dihapus 5. Lalu sekarang nilainya tinggal 7 dan 3. Nah, lalu kita lihat lengthnya, panjang dari DQ itu. DQD ini ada 2. Nah, lalu di delete last. Nah, di delete last yang terakhir ini ada 5 dan 3. Nah, di delete yang terakhir, nah ini 3. Jadi sekarang DQ-nya sisa 7. Nah, lalu selanjutnya kita delete last lagi. Nah, jadi akan menghapus nilai 7 juga ini. 7. Jadi sekarang DQ-nya kosong. Nah, lalu kita add first 6. Jadi kita tambahkan di awal itu 6. Jadi sekarang DQ-nya ada 6. Lalu the last 6. Jadi dia the last 6 itu mengembalikan nilai terakhir tanpa menghapus. Nah, itu mengembalikan nilai 6 dan DQ-nya masih tetap 6. Lalu the add first 8. Nah, ini add first 8. Jadi ditambahkan di awal. Jadi sekarang DQ-nya ada 8 dan 6. Lalu kita lihat empty ya, false karena dia ada nilainya 8 dan 6. Lalu the last, nah mengembalikan nilai terakhir, ini 6. Nah, ini kita implementasikan DQ dengan menggunakan model dari Python. Jadi kita gunakan koleksi dari Python. Oke, kita langsung praktekkan saja. Import collection. Kita import collection ini.
kemudian variabel ini D, lalu kita collection DQ seperti ini. Oke, lalu D append left. Nah, tadi append left berarti menambah di akhir kan, menambah di akhir 5. Oke, lalu kita append left lagi 6. 6. Nah, kita coba jalankan. Sebelum print, coba kita pen 6, print. Nah, dapat dilihat di sini 6, 5, 6 dan 5. Kenapa seperti itu? Karena kita append left, ini dia append left. Jadi sekarang nilainya 6 dan 5. Lalu kita append 10. Kita coba jalankan. Nah, di sini dapat dilihat 6, 5 dan 10. Karena kalau append itu berarti kita tambahkan lagi append 2. Oke. 6, 5, 10, 2. 6, 5, 10, 2. Nah, ini dia karena kita gunakan append left. Nah, coba kita coba lagi gunakan append left. Wah, kita append left lagi 3. Append left lagi 3. Nah, dapat dilihat di sini. Nah, 7 dan 3 ini dia posisinya di sini karena kita menggunakan append left. Jadi ditambah dari kiri itu. Jadi ditambah dari sini. Nah, ini kan append left berarti 5. Sebelumnya 5 tambah di sini. Ini kan di sini. Coba kita ini kita komen misalnya. Lalu kita klik, kita jalankan. Nah, nah, di sini dapat dilihat di ini tuh 5. Lalu kita append left. Itu berarti kita tambah kiri ya. Berarti sekarang dia 6 lalu 5. Lalu kita append. Kalau append berarti 6, 5, 10. Dia append 2 lagi 6, 5, 10, 2. Karena kita gunakan append. Nah, lalu kalau misalnya kita append left lagi, kita append left lagi berarti sekarang 3, 6, 5, 10, 2. Nah, oke, seperti itu. Lalu kita coba print panjangnya. Nah, di sini panjangnya ada 5. Oke. Jadi kita telah berhasil mengimplementasikan modul koleksi yang ada di Python, yaitu DQ. Nah, ini merupakan tabel dari modul koleksi Python-nya, dapat dilihat saja di sini. Oke. Nah, DQ ini didokumentasikan untuk menjamin operasi waktunya itu di ke-1, nah di kedua ujung. Oke. Nah, ini merupakan ringkasan dari yang telah kita bahas, yaitu ada stack,
ada Q dan ada DQ. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang stack, Q, dan DQ. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.